welcome back to Ngasap, ngobrol asik seputar pemilu bersama saya Fitria yang akan menemani di episode kali ini. Nah, banyak yang mengira kalau Bawaslu ini hanya bekerja saat pemilu saja. Padahal di balik layar nih ya, banyak sekali penguatan internal yang terus berjalan, salah satunya dari sisi SDMO atau sumber daya manusia dan organisasi. So, di kesempatan kali ini ya, kita akan mengupas tuntas tentu saja bagaimana Bawaslu ini meningkatkan dan juga selalu mempersiapkan kekuatan lembaganya bahkan di masa non tahapan seperti sekarang. Sudah hadir bersama kita Ketua Bawaslu Kota Magelang sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Bapak Maludin Taufik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak Fitri. Alhamdulillah, baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Siap. Kita langsung masuk aja ke obrolannya dan kita coba bahas dulu yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat, bahwasanya Bawaslu ini sibuknya kalau lagi pemilu aja gitu Pak. Nah, mungkin dijelaskan apa saja yang tetap dilaksanakan oleh Bawaslu di masa non tahapan seperti sekarang Pak, khususnya dari divisi Bapak ini. Oke. Terima kasih Mbak Fitri, sahabat-sahabat Bawaslu. Memang Bawaslu itu identik ketika ada tahapan sibuk, itu pasti. Karena kan tahapan pemilu kan berjalan ya kan, ada banyak tahapan di sana dan Bawaslu mempunyai kewajiban atau mempunyai kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan tersebut. Nah ini kan otomatis dengan sendirinya Bawaslu itu sibuk kan. Hanya saja pertanyaannya, banyak masyarakat yang bertanya, Mbak Fitri tadi juga bertanya, bagaimana ketika Bawaslu non tahapan kan gitu. Justru di masa non tahapan ini Mbak Fitri, sebenarnya saya ingin menjelaskan ketika non tahapan ini kesibukan Bawaslu itu tidak sama dengan kesibukan ketika tahapan, itu pasti. Tetapi kalau dibilang nggak sibuk, nggak juga, sibuk juga. Gitu. Sibuknya apa? Sibuk memperkuat diri, meningkatkan kapasitas diri, kemudian mensosialisasikan apa yang kemudian menjadi kewenangan Bawaslu, yaitu meningkatkan literasi kepemiluan kepada masyarakat. Ini bukan hal yang mudah menurut saya dari sisi ke SDM-oanan gitu. Peningkatan kapasitas internal misalnya, memang sengaja Bawaslu itu meningkatkan kapasitas internal itu untuk menghadapi pemilu ke depan. Gitu. Kita kan nggak tahu juga, walaupun teman-teman staf ataupun pimpinan itu sudah paham, tapi kan tetap kita harus mengasah. Ibaratnya kalau pisau itu kalau nggak diasah selalu digunakan, dia pasti akan tumpul lah. Kira-kira gitu. Jadi kita harus selalu mengasah itu supaya nanti juga bisa siap digunakan ketika pemilu ataupun pemilihan berlangsung gitu. Ini yang internal. Banyak sekali yang yang dikerjakan di internal, macam-macam lah. Kita itu ada divisi penanganan pelanggaran, divisi penyelesaian sengketa, divisi pencegahan, divisi hukum, Humas Datin, ada juga SDMO, banyak. Nah ini masing-masing juga harus mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas masing-masing gitu. Nah, supaya kedepannya itu yang saya katakan tadi kita lebih siap. Nah itu Bawaslu memang kemudian Bawaslu Kota Magelang itu melaksanakan peningkatan kapasitas itu per divisinya masing-masing. Misalnya divisi penanganan pelanggaran. Nah dia silakan meningkatkan kapasitas, memberikan ilmu-ilmu tentang peningkatan kapasitas tentang penanganan pelanggaran kepada kita semuanya kan yang ada di Bawaslu Kota Magelang, tidak terkecuali. Nah itu nanti kita jadwalkan tentunya kan itu, ada jadwal-jadwal tertentu yang kemudian bergiliran karena memang ada banyak divisi. Ya, contohnya begitu. Yang satunya lagi Mbak Fitri terkait dengan sosialisasi tentang literasi kepemiluan juga, ini juga menjadi hal penting karena satu misalnya Bawaslu Kota Magelang memiliki, dan ini mungkin Bawaslu yang lain juga sama ya, ada Gustu Kampus, Gustu School. Gustu School misalnya, kita sebetulnya kan pengen menyampaikan hal misalnya pemilih pemula gitu. Apa sih sebetulnya pemilih pemula, kenapa sih pemilih pemula selalu di warning terus dalam tanda kutip, ya supaya mereka tidak terjebak kepada
hal-hal yang negatif, politik uang misalnya, mereka mau dimobilisasi dan seterusnya. Jadi pemilih yang cerdas kira-kira begitu. Terus kemudian ke kampus juga demikian, supaya nggak lagi menjadi objek masyarakat. Nah, itu contohnya gitu. Belum lagi ke simbol-simbol masyarakat yang selama ini Bawaslu memiliki hubungan dalam bentuk kerjasama dan seterusnya. Itu kira-kira Mbak Fitri. Berarti Mas Talun Tahapan ini menjadi pondasi gitu ya Pak untuk di hari H nantinya. Iya, ya, memang justru waktunya ini. Iya. Jadi jangan salah, justru waktunya ketika kita non tahapan itu sebetulnya kita membuat pondasi kan gitu. Benar tadi Mbak Fitri, membuat pondasi supaya nanti ketika pemilu itu berlangsung, pemilihan itu nanti berlangsung, pondasi kita sudah siap, sudah siap. Nah, tinggal kita melaksanakan saja. Nah, kalau Bapak sendiri dari koordinator ya dari divisi SDM dan organisasi, mungkin dijelaskan dulu peran strategisnya Pak. Dimana kan SDM ini jadi dapurnya gitu ya, atau menjadi kuncinya. Nah, kalau untuk strategis menopang pengawasannya itu seperti apa Pak? Kalau pengawasannya itu selain tadi ya saya sampaikan, selain ada peningkatan kapasitas secara internal gitu ya, kita kan biasanya untuk memperkuat pengawasan kita melakukan berbagai macam kerjasama kan gitu. Kerjasama dengan stakeholder maupun dengan mitra kita perkuat lagi di masa non tahapan ini, sehingga kalau Mbak Fitri lihat itu Bawaslu sibuk atau menyibukkan diri dengan MOU dengan kampus-kampus lah yang ada di Kota Magelang, MOU dengan OPD terkait lah, misalnya Diskominsta dan seterusnya, atau MOU dengan teman-teman organisasi kemasyarakatan, misalnya dengan KPAD misalnya, Komisi Perlindungan Anak kan, atau dengan apa itu namanya BP4KB, BP4KB itu juga ada kaitannya dengan anak juga. Itu harus memang diperkuat. Kemudian dengan Pemda yang melalui dinas-dinasnya, mulai OPD-nya itu juga harus diperkuat juga. Selain itu, nah ini yang perlu perlu digarisbawahi, Bawaslu Kota Magelang itu punya kampung anti politik uang dan kampung pengawasan. Iya, kampung pengawasan. Nah ini selalu harus dipupuk terus ini. Ya, bagaimana caranya ya kita datangi, walaupun memang harus telaten nih Mbak Fitri, supaya apa? Supaya tidak terputus. Jadi mereka itu kan sebetulnya jadi agen gitu ya, jadi pengawas partisipatif daripada Bawaslu sendiri. Itu bahasa Indonesia. Satu ketika mereka juga akan sangat membantu buat Bawaslu Kota Magelang, khususnya ketika tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang berlangsung gitu kan, bisa tukar informasi dan seterusnya. Tadi disinggung sedikit mengenai penguatan kapasitas. Nah, itu seperti apa praktiknya Pak? Apakah simulasi kasus atau pendalaman regulasi atau mungkin pelatihan teknisnya sendiri nih Pak? Semuanya. Semuanya ada. Jadi hal-hal divisi yang teknis gitu ya, misalnya kalau saya boleh sebut penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa ini kan divisi teknis menurut saya. Jadi mulai dari penerimaan laporan atau penerimaan permohonan itu juga harus dilatihkan. Jadi kalau tidak dilatihkan ya takutnya nanti ketika pemilu berjalan itu mereka gugur, gagapan. Nah ini jangan sampai, sehingga jenis-jenis pelatihannya juga bervariatif. Ada yang pelatihannya itu teoritis gitu ya. Ada juga yang simulasi, ada simulasinya juga di situ. Ada juga yang bedah-bedah kasus ataupun kita mulai mempelajari terkait dengan regulasi-regulasi yang ada. Walaupun mungkin regulasi juga akan selalu dinamis berubah ya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita perkuat regulasi yang ada terlebih dahulu, supaya kita juga terkait memahami terkait regulasi teknis ini juga bisa lebih bagus lagi. Jadi sebetulnya yang di inovasi-inovasi yang diberikan untuk peningkatan kapasitas itu komplit Pak. Jadi kita nggak hanya ceramah saja, enggak.
Jadi memang Berarti kalau dari divisi Bapak ini harus diperkuat SDM-nya gitu ya Pak? iya, Dan memang integritas SDM-nya memang harus kuat terlebih dahulu. Dia punya integritas, selain punya integritas dia juga harus punya kapabilitas yang memadai kan gitu. Nggak mungkin kalau kita kemudian nggak punya kapasitas yang baik, kan nggak mungkin juga. Karena yang mau dihadapi ini kan nggak mudah ya, menghadapi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, menghadapi peserta pemilu, pemilihan, gitu, partai politik kan nggak mudah. Dia harus memiliki, menurut saya harus memiliki skill-skill tertentu yang ketika mereka itu menyampaikan hal-hal tertentu, proteskah atau bertanyakah tentang regulasi, kita juga harus siap menjawab itu semuanya. Berarti selain kompetensi ada juga nilai integritasnya, profesionalitasnya gitu ya Pak ya, untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi seperti itu. Betul, Pak. Kalau dari penguatan SDM sendiri dan juga tata kelolanya itu, apakah ada dampak yang paling terasa ke kinerja dari pengawasan di lapangan? Dari perannya gitu Pak ya, dampak dari perannya SDM sendiri. Dampaknya itu memang kalau sekarang ini kan belum terlihat ya dampaknya ya, karena kita ada di posisi kita sedang dalam tanda kutip berlatih kan gitu, ditingkatkan gitu. Walaupun mereka sudah punya dasarnya, tapi ini tapi dengan pelatihan-pelatihan internal seperti itu, kita selalu mengingatkan dan seterusnya, itu nanti juga akan berdampak pada akhirnya. Tapi kalau Mbak Fitri tanya dampaknya yang sekarang, itu dampaknya memang sudah terlihat kan gitu. Misalnya di keseharian ini ya, walaupun tidak ada banyak kegiatan pengawasan, tapi mereka kan paling tidak ketika ada pelatihan-pelatihan seperti itu, ada ditugasi, misalnya ada yang jadi pemateri, ada yang jadi dia notulen. Ini kan secara tidak langsung, kalau menurut saya, mereka sebagai pemateri, mereka sebagai notulen itu secara tidak langsung mereka belajar. Wah, saya mau ngasih materi, berarti saya belajar dulu. Saya harus nulis notulen, berarti saya juga harus belajar dulu, menyimak biar notulennya itu biar bisa lebih baik dan lebih komprehensif. Menurut saya itu menjadi dampak yang paling bagus ya. Sebelum nanti mereka dampak yang sesungguhnya itu ketika nanti mereka diuji di tahapan pemilu yang akan datang. Baik, kalau dari penguatan kapasitasnya juga kan sudah diarahkan ke pengawasan berbasis digital juga Pak. Nah itu mungkin apakah ada kasus-kasus dari disinformasi atau mungkin dari penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh SDM sendiri? Mbak Fitri dan sahabat Bawaslu, memang kita tidak bisa menafikan adanya kemajuan teknologi ya, khususnya teknologi informasi. Ini kan kita nggak bisa menolak gitu. Justru malah Bawaslu Kota Magelang itu harus berbenah diri untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Memang ada beberapa hal yang misalnya kalau saya boleh sebut di Bawaslu itu ada sikap lapor misalnya, atau Bawaslu misalnya. Ini kan harus pula di teknologi informasi ini harus pula di sosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa tahu kalau mereka itu enggak disosialisasikan? Nah ini sebetulnya jadi kewajiban, jadi tugas Bawaslu juga untuk mensosialisasikan. Tidak hanya menurut saya, tidak hanya kita punya ini aplikasi ini, tapi mereka tidak pernah disampaikan ke masyarakat terkait bagaimana ini caranya. Nah ini memang harus juga disampaikan kepada masyarakat terkait hal-hal semacam itu. Walaupun memang banyak kendalanya ya, tapi menurut saya kalau di Kota Magelang itu terkait dengan hal tersebut, karena memang wilayahnya kecil itu, kita lebih sering, kalau kemarin lebih sering informasi penanganan pelanggaran ataupun laporan itu langsung datang ke kantor Bawaslu. Itu dari sisi kemajuan teknologi dari Bawaslu, misalnya untuk bagaimana cara melaporkan, bagaimana cara mencatatkannya di situ. Tapi kalau teknologi informasi misalnya itu terkait dengan kemampuan kita mendeteksi
Misalnya kok ada nanti itu ada ketika tahapan atau ketika kampanye itu kemudian muncul-muncul disinformasi gitu, ada informasi yang hoax, ada informasi yang black campaign dan seterusnya. Ini Bawaslu Kota Magelang sebetulnya sudah memiliki kerjasama dengan Mafindo misalnya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang berbasisnya adalah memang basis teknologi informasi yang gitu. Beberapa saat yang lalu kita juga pernah dilatihkan bagaimana cara untuk deteksi itu apa namanya? Deteksi hoax. Deteksi hoax atau apa itu namanya yang kemudian ini bisa Tahu asli atau tidak. tahu asli atau tidaknya, AI atau tidak. Gitu. AI atau tidaknya itu kan beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mendapatkan itu dari Mavindo misalnya. Ini juga harus kemudian harus dipupuk terus, harus ditingkatkan terus, karena menjadi satu keniscayaan besok itu semakin zaman semakin ke depan itu hal-hal semacam itu pasti akan lebih sering digunakan gitu. Bayangkan kalau kampanye itu membutuhkan kampanye konvensional itu membutuhkan banyak biaya kan gitu, biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau dengan kampanye menggunakan basis-basis teknologi informasi itu kan sangat murah, ya kan? Sangat murah. Dia hanya membuat akun di platform tertentu, ya sudah dia bisa kampanye di situ. Nah, itu juga ada aturannya tersendiri juga, itu nggak bisa sembarangan juga. Misalnya ada pembatasan jumlah akun di setiap platform gitu. Itu juga ada pembatasan. Sehingga kami sebagai pengawas pemilu Bawaslu tahu ini akun yang semestinya karena sudah didatarkan atau itu akun yang fake kan gitu. Artinya memang dia mau terus memproduksi disinformasi itu dia. Nah, ini kan kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Namun demikian, Bawaslu juga harus beradaptasi dengan itu dengan membuat aturan-aturan terkait dengan penindakan penindakan yang untuk kasus-kasus itu disinformasi itu supaya kita juga lebih kuat lagi ketika nanti di lapangan melaksanakan penindakan tersebut. Tapi mungkin pernah ada nggak Pak kasus disinformasi yang mungkin mempengaruhi dari kampanye dan lain sebagainya? Ada, tetap ada. Di masa yang sekarang ini tetap yang itu masih tetap dilaksanakan karena itu efektif, Pak. Sebetulnya kalau saya boleh cerita, ini kan munculnya ketika COVID. Ya. Nah, COVID itu kan orang tidak bisa saling bertemu begini ya. Jadi orang banyak menggunakan media sosial, menggunakan jaringan kan gitu. Nah, disinilah kemudian orang mulai menyadari ternyata misalnya ini saya dari sisi kampanye. Kampanye di dalam jaringan ternyata lebih efektif juga loh. Kan gitu. Orang menyerang individu misalnya. Kampanye hitam misalnya di dalam jaringan itu lebih enak sebetulnya kan, dan lebih mengena, bisa mempengaruhi banyak orang yang ada di media sosial tersebut. Nah, ini kalau ke depannya ini menurut saya Bawaslu juga harus, saya katakan tadi, harus bersiap diri terkait hal-hal semacam ini. Itu baru yang kaitannya dengan hoax, black campaign, kan gitu. Belum lagi misalnya ada politik uang misalnya, politik uang yang dilakukan dengan cara-cara teknologi yang gitu. Orang ngirim uang ke orang lain untuk mempengaruhi, itu sudah tidak lagi menggunakan amplop kan gitu. Nggak ada buktinya gitu kira-kira. Tapi dengan menggunakan uang teknologi begitu kan susah juga kita mendeteksinya kan gitu. Nah, ini penting menurut saya. Jadi kita nggak bisa tinggal diam. Bawaslu Kota Magelang khususnya akan selalu meningkatkan terkait kapasitas yang teknologi informasi ini dengan mitra-mitra yang ada. Misalnya kemajuan AI gitu ya, kita harus tahu itu produk AI atau itu bukan kan gitu. Ini juga ada ilmunya juga menurut saya, nggak ada salahnya gitu. Mirip banget. Nah, karena mirip banget, dari face-nya, dari look-nya itu mirip banget. Kemudian dari
omongannya juga sangat mirip. Iya, seperti Dan real gitu. iya, dan materinya kan kalau kita lihat kan ini ada tuh tayangan di televisi tadi malam saya lihat apa ya, itu menceritakan tentang wayang itu ya mirip juga. Oh iya. Iya kan, legenda-legenda Iya, itu ya. tapi pakainya AI ya Pak Iya, ya. pakai AI, dia menggambarkan Semar, menggambarkan yang yo bener kan gitu. Nah, itu kan kalau orang yang bahkan iya. nggak tahu itu ternyata gitu tuh Semar wujudnya, berarti kita nggak tahu wujudnya Semar kayak apa sebetulnya kan ya. Karena kita hanya lihat di wayang saja. Menjadi tantangan tersendiri Nah, gitu ya itu Pak ya. itu kan muncul sekarang udah mulai muncul juga di televisi ya gitu. Nah, kalau pernah ada kasus gitu, lalu waktu itu Bawaslu bagaimana menanggapinya Pak? Ya tetap yang kalau itu menjadi sebuah laporan oleh pelapor itu, Iya. dilaporkan ke Bawaslu, karena Bawaslu itu prinsipnya tidak boleh menolak laporan, ya tetap kita terima laporan tersebut. Penanganannya nanti kita sebetulnya bisa lihat. Jadi begini, menurut saya, jadi kalau itu terkait dengan pidana pemilu itu memang agak ribet ya. Agak ribetnya itu alat buktinya itu harus diuji di lab misalnya, di lab forensik misalnya. Ini kan perlu waktu yang panjang juga. Tapi kalau itu kemudian bukan pidana pemilu, nah itu yang maksud saya, Bawaslu harus punya kapasitas untuk menilai itu. Iya. Karena kan nggak mungkin, karena itu pelanggaran administrasi kok. Nah, tapi kalau itu pelanggaran pidana pemilu memang dibutuhkan alat bukti yang cukup. Nah, alat bukti ini kalau hanya berupa AI, berupa video itu kan harus ada dibuktikan juga apakah itu benar dan iya atau enggaknya kan gitu. Nah, ini yang seringkali kita terkendala di situ. Oleh karenanya tadi di depan saya sampaikan harus ada regulasi yang kemudian mengatur secara ketat tentunya buat Bawaslu supaya Bawaslu juga tidak kehilangan apa ya, kita jadi misalnya ini ya nggak kehilangan itu, jadi ini tahu ini bisa jadi kan bisa menggunakan itu tadi apa namanya ahli-ahli tadi yang ada misalnya dengan Mavindo dan seterusnya bisa juga. Itu kan tantangan yang menyeluruh ya Pak ya. Kalau dari SDMO sendiri tantangannya seperti apa Pak? Apakah mungkin ada dari tekanan kerja, keterbatasan personelnya, atau mungkin dinamika regulasinya Pak? Sebenarnya batuk dulu ya. Iya. Nah itu. Minum dulu Pak. Udah sini. Ini yang kemudian kita itu nggak bisa nerima yang pandum kan gitu. Jadi kita punya SDM, menurut saya nih ya, punya SDM sekian. Kalau dihitung-hitung masih terbatas lah ya. Saya kira hampir seluruh Bawaslu itu SDM-nya terbatas kalau untuk pengawasan satu kawasan tertentu, satu wilayah tertentu, apalagi se-kabupaten kota. Nah, tapi itu yang kita punya. Kekuatan itu yang kita punya. Nah, kita mau sambat, bahasa Jawa ya, kita mau sambat juga sambat kemana? Memang kita punyanya itu. Nah, itu kemudian harus dimanfaatkan. Nah, menurut saya dimanfaatkannya apa? Tadi saya balik di awal tadi, kapasitasnya memang harus ditingkatkan. Jadi kalau pinjam bahasanya di dunia ketentaraan misalnya, ada kan itu saya pernah baca, satu tentara itu kekuatannya ada untuk melawan musuh itu tentara biasa itu tentara khusus yang kekuatannya itu setara dengan tentara biasa 10 orang. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita punya kemampuan yang selalu di-upgrade supaya satu orang itu juga dia kemampuannya juga baik kan gitu. Karena kita nggak punya lagi sambat tentang SDM yang sedikit misalnya. Kemudian masih ditambah lagi aturannya juga seperti itu. Nggak mungkin juga kita merengek-rengek aturannya jangan gini kan nggak bisa. Ya itu kita pakai apa adanya itu. Tapi itu menurut saya bisa diakali dalam tanda kutip ya, itu dengan peningkatan kapasitas yang terus menerus. Supaya nanti satu orang itu mungkin bisa ahli di beberapa bidang sehingga dia ketika
ada orang yang kemudian memohonkan ini, memohonkan itu, atau prosesnya mereka bisa menjawab terkait hal tersebut. Ya. Jadi harus kemampuannya harus diasah. Tapi kalau kemampuannya nggak diasah, menurut saya kita punya kekuatan 10 orang ya 10 orang saja. Nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau 10 orang itu diasah dengan dia punya peningkatan yang lebih, peningkatan kapasitasnya lebih ditingkatkan lagi, nah, nilainya akan berbeda. Saya meyakini itu nilainya akan berbeda. Jadi dengan keterbatasan SDM tapi beban kerjanya meningkat, Bawaslu ini berupaya untuk meningkatkan kapabilitasnya gitu ya Pak ya. Iya. Ya kayak inilah masa non tahapan ini kan. Masa non tahapan ini bagi saya malah ini masa-masa yang benar-benar harus diperhatikan kan gitu. Maksudnya benar-benar harus difokuskan. Karena di sini bukan terus kemudian tidak ada tahapan Bawaslu bisa seenaknya leha-leha gitu. Justru enggak. Justru di sini kita banyak diuji. Misalnya peningkatan kapasitasnya seperti apa ini? Dari semua sisi loh ya. Saya nggak bicara di contohnya memang tadi di penahanan, tapi di sisi yang lain misalnya kehumasan misalnya. Di non tahapan ini kehumasan kan jadi yang terdepan kan gitu. Yeah. Untuk mengabarkan. Nah ini juga kalau orangnya nggak ditingkatkan kapasitasnya, kerjanya hanya begitu-begitu aja ya, nggak mungkin itu akan tercapai kan gitu. Nah, itu makanya kalau ada ya orangnya ditambah, kalau ditambah sekalian ditingkatkan juga kapasitasnya. Nah itu misalnya atau misalnya terkait dengan misalnya divisi hukum misalnya. Nah ini juga harus ada peningkatan kapasitas di divisi itu. Jadi dia pelajari misalnya tentang regulasi-regulasi gitu. Nah dia semakin paham gitu. Enggak juga terus kemudian kita hanya datang ke kantor, kemudian hanya rutinitas yang ada, nah selesai. Nah ini jadi nggak bermakna dan nggak bernilai menurut saya. Nah oleh karenanya buat saya pribadi, kalau masa non tahapan ini justru masa-masa kita harus banyak belajar, banyak mengasah diri untuk menghadapi tantangan tahapan di pemilu yang akan datang. Karena sama halnya dengan kalau misalnya saya sebagai mahasiswa, kalau misalnya untuk UTS atau UAS biar baik itu harus belajar dari sebelum-sebelumnya gitu ya Pak ya. Nah kalau mungkin apakah ada pembagian tugasnya atau seperti apa nih Pak supaya dengan SDM yang terbatas itu tetap bisa berjalan dengan baik? Iya, jadi saya mau tambahkan dulu sebelum jawab, harus sustainable, berkelanjutan. Nggak bisa juga itu kalau kita bicara yang di dalamnya. Kadang kalau memberikan peningkatan kapasitasnya itu nggak sustainable, jarang-jarang ataupun nek tertentu, kolok itu ya nggak terlalu membuahkan hasil yang baik. Tapi di Bawaslu Kota Magelang alhamdulillah kita itu hampir seminggu, setiap minggunya itu bisa sampai 2 kali 3 kali melaksanakan peningkatan kapasitas itu dari masing-masing divisi yang ada. Silakan saja kalau mau ngambil, walaupun memang kalau seminggu 3 kali belum pernah ada, tapi kalau 2 kali sering ya nggak apa-apa, biar saja itu menjadi kewajiban kita, kita itu biar nggak hanya pimpinan yang merasa mudeng, tapi kita juga belajar kok sesungguhnya dihadapkan dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman staf, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, itu kan menggelitik kita juga untuk wah ini kok saya jawabnya kok nggak terlalu kan ya, ini dia mau belajar lagi ya. Itu. Nah, strategi. Iya. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi pembagian, memang ada pembagiannya Mbak. Kita misalnya di tahun 2026 ini kita sudah menukar itu apa namanya? Apa Pak? Pegawai misalnya itu ditempatkan di sini, tempatkan di sini itu kita sudah rolling kan gitu. Ini di rolling di sini, ini di rolling di situ. Ini kaitannya untuk apa? Sebetulnya biar mereka itu memahami semuanya kan gitu. Nggak hanya satu divisi aja yang dia paham, tapi semuanya juga
pada akhirnya nanti akan paham semuanya. Nah itu salah satu caranya di 2021 kemarin itu banyak terjadi rolling. Kalau yang misalnya kehumasan saya katakan tadi itu ada penambahan dipertebal karena memang pekerjaannya akan lebih banyak kan gitu. Terus dari sisi peningkatan kapasitasnya selain rolling itu masing-masing divisi itu baik itu pimpinan ataupun stafnya itu kemarin berdasarkan rapat itu harus mempersiapkan diri untuk membuat materi dan kemudian materi itu juga disampaikan bergantian gitu. Silakan saja nanti itu dibikin forumnya itu untuk di samping untuk kita berdiskusi ya itu untuk membantu meningkatkan kapasitas kita. Baik. Berarti kalau dari Humasnya sendiri itu di bawah divisi Bapak atau? Humas ada di divisi yang lain, divisi pencegahan kalau di Bawaslu Kota Magelang. Jadi tapi kan kita itu Mbak Fitri dan sahabat Bawaslu, jadi kita itu punya kerja itu tidak per divisi gitu. Jadi ini apalagi ini masa non tahapan. Jadi kita itu bekerjanya itu secara lembaga saja lah, Bawaslu Kota Magelang. Jadi nanti kalau per divisi itu kan rasa-rasanya kok ini kan semua programnya ini kan program Bawaslu ya, kita naungi di program Bawaslu ya. Walaupun yang mengisi nanti per divisi. Cuma kita banyak mencampur itu. Banyak juga yang misalnya divisi tertentu melaksanakan tapi yang membantu juga bukan divisi itu saja gitu. Saling membantu. Karena kita pahami bersama bahwasanya masa tahapan ini adalah kerjanya lebih kepada kerja-kerja kelembagaan. Baik. Gitu. Kalau rencana tindak lanjut yang sedang disiapkan untuk memperkuat kesiapan sumber daya manusia dari Bawaslu sendiri untuk menghadapi pemilu berikutnya nih Pak? Kalau tindak lanjut daripada program Bawaslu Kota Magelang ini, itu kan ada hal-hal yang perlu disampaikan gitu. Setelah kita melaksanakan apa itu tadi? Melaksanakan peningkatan kapasitas, melaksanakan kerjasama dengan stakeholder, dengan mitra. Nah kemudian kita kan pengen nih ya, Bawaslu tuh pengen nanti jadinya seperti ini kan gitu. Yeah. Nah tindak lanjutnya apa ya? Yang pertama itu menyusun peta kebutuhan, pengembangan kompetensi pegawai misalnya. Tadi yang di rolling itu tadi, itu kan termasuk memetakan itu. Sebetulnya pegawai staf ini itu lebih cenderung atau lebih kuat di mana kan gitu, atau dia sebenarnya lebih kuat di kehumasan ya daripada dia misalnya di penanganan pelanggaran gitu. Nah ini sebenarnya untuk memetakan itu supaya nanti juga dalam melaksanakan pekerjaannya tidak terbebani. Kadang kan teman-teman staf itu suka wah aku merasa berat di sini yang gitu. Nah ini kita upayakan, kita katalisasi untuk kemudian mana yang cocok itu dengan cara merolling itu. Nah kalau misalnya nggak cocok ya kembali lagi ke semula kan karena nggak cocok. Lalu yang kedua pada penguatan sistem manajemen berbasis hasil. Nah kita itu mau nggak mau kan ngelihat hasil ke teman-teman. Nah, ini hasil yang sudah diwujudkan apa ini yang sudah dihasilkan. Nah, apakah hasilnya itu baik atau hasilnya itu sedang atau memang dia sangat luar biasa di satu pekerjaan tertentu gitu. Nah, itu basisnya dari situ untuk kemudian menilai apakah ini itu benar-benar sudah pas atau belum kan gitu. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan berbasis teknologi tadi sudah dibahas. Ini memang mau tidak mau suka tidak suka ini ya. Saya kira seluruh warga yang ada di Bawaslu Kota Magelang khususnya itu juga harus belajar terkait ini. Syukur-syukur kalau sudah teman-teman staf itu kan masih
relatif muda-muda ya mereka mungkin bisa lebih bagus lagi terkait dengan karena lebih familiar dengan teknologi informasi seperti itu. Ini harus kemudian diajarkan. Bahkan kemarin belum terlaksana sih sebetulnya. Kita pengen buat peningkatan kapasitas terkait dengan penggunaan AI itu tadi. Iya. Nah, karena mungkin di pimpinan itu kurang memahami atau kurang begitu ilmunya belum sampai ke sana katakanlah gitu. Ada teman-teman staf yang di kehumasan nilainya lebih pintar lagi terkait dengan ini ya kita kasih kesempatan untuk jadi narasumbernya kan gitu. Nah itu begitu, jadi selalu begitu karena kita kan bukan orang yang semuanya harus bisa kan gitu. Iya. Tapi syukur-syukur kalau kita dikasih pekerjaan ya kita harus bisa kan gitu. Nah kemudian yang terakhir ada penataan organisasi yang lebih responsif terhadap tahapan pemilu dan pemilihan berikutnya. Nah, ini harus responsif. Responsif ini dijawab dengan peningkatan kapasitas. Bagaimana kita akan responsif karena kalau kita itu nggak mudah, gitu. Ada orang lapor di situ, ini gimana ini ya, mas lapor ini nggak mudah. Atau harus menjawab ketika misalnya pimpinannya nggak ada di sedang ada di luar misalnya. Nah, harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang pemilu, regulasi, dan seterusnya. Masa sih dia jawab, wah ini pimpinannya sedang ada di luar, tapi nggak bisa menjawab, kan lucu. Iya. Nah ini yang dimaksud responsif itu bisa juga seperti itu. Jadi dia bisa menjawab semua pertanyaan ataupun semua keresahan yang ada di masyarakat, terutama masyarakat ketika masyarakat itu datang ke Bawaslu untuk melaporkan atau untuk sekedar kita mau. Bahkan Mbak Fitri dan sahabat Bawaslu, kalau Bawaslu Kota Magelang itu selalu mensosialisasikan bahwasanya kita itu terbuka, kantor Bawaslu Kota Magelang itu terbuka, silakan saja. Setiap kita melakukan sosialisasi ke masyarakat itu selalu kita sampaikan monggo silahkan untuk ke Bawaslu Kota Magelang. Nah, kita bersama-sama bisa diskusi, kita bersama-sama bisa melakukan apapun terkait dengan, tapi tentunya terkait dengan kepemiluan ini. Nah itu Mbak. Berarti memang SDM ini menjadi kunci yang penting sekali ya Pak ya? Betul. SDM itu kunci dari semuanya. Penanganan pelanggaran bisa baik ya karena SDM-nya baik juga, menguasai. Sengketa penyelesaian proses sengketa bisa baik karena SDM-nya juga menguasai. Nggak mungkin kita itu nggak menguasai, kemudian orang akan menilai kita itu baik, nggak mungkin. Jadi oleh karenanya memang penting menurut saya dan kesempatannya memang kalau kita melihat alurnya, menurut saya itu kesempatannya ada kesempatan ketika kita non tahapan ini. Kalau non tahapan ini jadi kesempatan kita benar-benar untuk mengasah diri tadi. Kalau pisau sering digunakan nggak diasah dia akan tumpul. Iya. Tapi kalau pisau sering diasah dia pasti akan tajam. Baik. Gitu. Tadi kan ada pemetaan juga nih Pak. Nah, pemetaannya itu ada timeline waktunya apa seperti apa Pak? Nggak ada sih pemetaan. Kayak kemarin kita ya mencoba saja kemarin itu terkait SDM dipetakan kemana. Nanti kita nilai ada Pak Koordinator Sekretariat selalu menilai terkait dengan staf-stafnya, SDM-nya apakah itu di sini dia bisa berjalan atau tidak, atau dia harus dikembalikan ke semula atau seperti apa. Jadi lebih kepada kita memberikan kesempatan terlebih dahulu sebetulnya kepada teman-teman staf untuk melakukan kerja-kerja ke divisinya atau di bagian-bagiannya. Nah, baru kita akan bisa menilai. Jadi untuk teknologi seperti sekarang yang sudah semakin digital ya Pak ya, AI, Bawaslu ini selain bekerja sama dengan Mavindo tadi ya, dan juga banyak mulai ingin ada tadi pelatihan AI Bapak apa bilang? Nah itu berarti memang harus segera diterapkan ya Pak ya? Ya harus itu. Makanya kita kan sedang mencari-cari nih siapa nanti yang kira-kira bisa diajak kerjasama untuk terkait dengan memberikan
menularkan ilmu AI-nya kan gitu. Nah tapi di luar itu Mbak Fitri sebetulnya kalau kita bicara SDM, kalau kita bicara ekspos di 2026 ini yang isinya ekspos itu lebih banyak di 2025 kemarin atau sebelumnya, itu memang ada beberapa capaian-capaian yang sekiranya memang bisa diperlihatkan kan gitu. Contoh misalnya kerja-kerja terkait dengan pengawasan. Pengawasan di Bawaslu itu ketika tahapan kan kita harus melakukan rekrutmen pengawas ad hoc kan. Itu kita juga sudah lakukan, walaupun di kota yang kecil ini, tapi kalau kita bicara masalah apa itu namanya kesulitannya, ternyata ada juga, masih ada beberapa yang harus waktunya harus diperpanjang dan seterusnya. Tapi overall itu kita alhamdulillah bisa menghasilkan pengawas-pengawas yang baik. Baik, kenapa dibilang baik ya, selama perhelatan pemilu dan pilkada kemarin tidak ada hal-hal yang menonjol terkait dengan pengawas-pengawas ad hoc tersebut, khususnya di hal-hal yang negatif. Mereka banyak membantu juga. Terus misalnya di keuangan misalnya terkait dengan pelaksanaan tahapan juga kita sudah melaksanakan beberapa hal yang bisa juga dinilai juga, karena itu bentuknya adalah data dan fakta kan, kemudian bisa dinilai seperti apa. Nah ini menjadikan kita juga pengen terus meningkatkan juga hal semacam ini. Apakah besok itu juga masih harus ditingkatkan lagi terkait dengan pengawas-pengawas itu, karena kita itu mungkin kalau yang di kota kan relatif lebih paham kira-kira gitu. Tapi kalau kita meng-hire teman-teman yang ad hoc ini kan kita punya tugas yang cukup lumayan berat untuk menghasilkan pengawas yang baik. Baik, Bapak sendiri sebagai koordinator dari divisi SDMO sendiri, melihat kalau Bawaslu Kota Magelang seperti apa nih Pak? Apakah capaiannya, harapan Bapak sudah bisa terlaksana semua Pak? Nah ini ada dua jawaban nih menurut saya, jawaban jujur dan tidak jujur. Tapi yang saya rasakan ya, ini bukan apa-apa, tapi yang saya rasakan kalau itu dirasa, kata dia sudah sampaikan, di kinerjanya misalnya, memang tetap ada hal-hal yang masih belum sesuai kan gitu, masih harus banyak yang harus ditingkatkan, khususnya malah justru di internal Bawaslu sendiri, Bawaslu Kota Magelang sendiri, itu masih banyak yang harus ditingkatkan. Dan mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan, peningkatan penilaian ini mudah-mudahan bisa menjawab itu semua, karena di pemilu pilkada kemarin juga ya, kalau nggak ada ya yang namanya sempurna bagus itu kan, pasti ada hal-hal tertentu yang itu menjadikan kita harus mencoba untuk merubah itu. Oh, dengan seperti ini tuh kita kok hasilnya begini ya, berarti harus ada perubahan-perubahan. Oh, dengan seperti ini sudah bagus misalnya, berarti itu mungkin bisa dipertahankan dan seterusnya. Jadi kalau saya lebih kepada jangan-jangan kita ya yang salah, kita yang salah memberikan instruksi, memberikan apa, kita atau dalam rangka berhubungan, bersosialisasi, jangan-jangan kita yang salah. Tapi harusnya seperti itu dulu. Kalau buat saya harus kita dulu ini yang harus dikoreksi dulu. Ini mudah-mudahan bisa memperbaiki juga terkait yang tadi sudah disampaikan. Berarti harapannya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kalau harapan lebih baik lagi ya saya kira iyalah ya. Namanya kita itu orang berproses, orang berdinamika, ya pengennya target-target yang diberikan kepada kita, baik itu target dari Bawaslu Kota Magelang sendiri,
ataupun dari target-target provinsi RI. Nah, targetnya apa sebenarnya? Targetnya kan sebetulnya pemilu itu berjalan dengan baik kan gitu. Itu target-target yang paling pokok buat Bawaslu. Perkara di dalamnya itu ada penanganan pelanggaran, ada penyelesaian sengketa, itu kan memang menjadi kewenangan, menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan. Jadi menurut saya kalau namanya penyelenggaraan pemilu-pemilihan itu, kalau yang disebut dengan dia itu baik, itu bukan berarti oh tidak ada penanganan pelanggaran, oh tidak ada penyelesaian sengketa, oh tidak ada istilahnya pengawasan yang pencegahan yang menonjol, kan enggak juga. Itu pasti akan mewarnai gitu. Cuma hasil dari itu bisa menutup itu enggak, hasilnya bisa baik, enggak bisa menyelesaikan itu enggak. Pertanyaan kan di situ. Kalau itu enggak bisa menyelesaikan, ya itu memang belum baik. Tapi dengan penanganan pelanggaran misalnya, kemudian dia menyelesaikan dengan baik, diterima dan seterusnya, ya itu kan berarti baik. Karena pemilu itu, kalau kita bicara pemilu, kita nggak mungkin menghindari hal-hal nggak ada pelanggaran dan seterusnya. Kita kan menjadi sebuah keniscayaan kalau di pemilu pilkada itu selalu ada pelanggaran. Apapun itulah, yang pelanggaran itu pelanggaran yang berat, pelanggaran yang ringan, ataupun pidana, ataupun administrasi, kode etik dan seterusnya, saya pikir itu juga sudah menjadi bagian dari pengawasan Bawaslu. Baik, sepertinya cukup ya Pak ya. Ya. Nah, terakhir ini Pak, mungkin dari generasi muda terkhususnya untuk mereka ya, harapan Bapak seperti apa? Kan masih banyak yang apatis ya Pak ya. Padahal penting sekali untuk kita ikut peduli pada pengawasan pemilu, supaya Bawaslu juga bisa lebih baik lagi. Kalau banyak yang peduli, pasti kan Bawaslu juga terus berupaya untuk meningkatkan hal tersebut ya Pak ya. Memang Bawaslu ini Mbak Fitri dan sahabat Bawaslu ini kan lembaga yang inklusif. Jadi semua orang, semua komponen masyarakat lah ya, itu bisa kemudian memberikan masukan atau membantu Bawaslu kan gitu, dalam rangka pengawasan. Semua orang boleh kok bisa melakukan hal semacam itu. Sehingga dari inklusi itu, Bawaslu punya program namanya pengawas partisipatif. Nah, pengawas partisipatif itu apa? Ya banyak. Dia dari semua semua lapisan masyarakat kan ada mestinya kan gitu. Dari mahasiswa ada, dari dosen ada, dari orang-orang yang peduli ada, dari masyarakat yang biasa juga ada. Ini menunjukkan inklusivitas, dan mereka itu pengawas partisipatif ini itu akan sangat membantu, diyakini akan sangat membantu Bawaslu ketika nanti Bawaslu melakukan kegiatan kerja-kerja pengawasan. Jadi coba Mbak bayangin kalau kita nggak punya pengawas partisipatif di situ, ya garing menurut saya. Iya. Jadi Bawaslu apa bisa nih kita hanya punya 20 orang misalnya pengawas, kemudian mengawasi sekian banyak Satu kota, gitu. wilayah satu kota. Enggak match ya, enggak sebanding. Tapi kalau kita banyak dibantu oleh pengawas partisipatif, khususnya di pencegahan, nah gitu. Ini kita bicara khususnya di pencegahan, itu kan sangat efektif. Syukur-syukur nih misalnya Pak RT, Pak RW-nya itu mau jadi pengawas partisipatif, kan. Belum orang mau kampanye dan sebagainya mereka sudah tahu dulu kan itu. Iya. Oh ini gini ya. Nah akhirnya kan kita maksudnya si pengawas tersebut sudah bisa memberikan rambu-rambu terhadap apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh. Nah ini yang selalu dipupuk. Ini menjadi program prioritas di Bawaslu, pengawas partisipatif. Semakin banyak itu akan semakin bagus. Alhamdulillah kalau kita bicara di Kota Magelang, kita sudah banyak juga, bahkan mahasiswa Untidar ini juga banyak juga ikut jadi pengawas partisipatif. Yang mudah-mudahan ini bisa berjalan dan bekerja ketika nanti tahapan-tahapan itu berlangsung.
Berarti harapannya ini agar tidak ada lagi stigma bahwasanya Bawaslu kalau tidak sedang tahapan tuh tidak Oh iya, dikerjakan gitu ya Pak ya. lanjut sebentar Mbak apa Fitri. Kalau harapannya itu ya pengennya Bawaslu itu pemilu itu berjalan dengan baik kan gitu, lancar, tidak ada halangan apa-apa. Nah, untuk mencapai itu baik, lancar, tidak ada halangan, kan harus dibantu juga, harus didukung juga oleh masyarakat. Nggak mungkin Bawaslu sendiri itu nggak. Nah, oleh karenanya saya mengimbau kepada masyarakat Kota Magelang seluruhnya ketika nanti ada tahapan pemilu ya yang paling pasti mereka jangan mau dijadikan objek Iya. pemilu kan gitu. Tapi mereka punya hak untuk menentukan siapa wakilnya dan Pilihannya. siapa pimpinannya gitu. Itu yang sebetulnya itu paling sederhana sebetulnya kalau saya pengen itu dimasukkan dulu ke pikiran masyarakat itu dulu bahwa kita punya hak loh menggunakan itu. Iya. Jadi itu nanti akan mencegah apa yang disebut dengan money politik lah ya. Iya. Terus kemudian mengkoordinir untuk memilih tertentu, memobilisasi. Nah itu akan terhindar. Jadi yang paling pokok dia punya yang harus disadarkan dulu masyarakat itu sebenarnya kalian itu punya hak loh untuk menentukan siapa pilihannya. Karena harapan kita juga bakalan hancur ya Pak kalau misalnya hanya dengan segelintir 50.000 untuk 5 tahun. Itu Nah. berarti perharinya berapa gitu ya Pak ya? Itu sudah apa ya? Memang susah Mbak Fitri kalau kita bicara politik uang itu begitu ya. Nah, karena sudah membudaya itu tadi menurut saya. Walaupun kita punya cita-cita, itu akan mengupayakan itu tidak ada lagi, tidak muncul lagi. Tapi yang lambat laun Mbak, mungkin insya Allah dengan upaya-upaya Bawaslu khususnya di Kota Magelang ini kita selalu memberikan membumikan literasi kepemiluan kepada masyarakat itu mungkin bisa jadi akan mengurangi sedikit banyaknya kita nggak bisa memprediksi ya, tapi harapan saya bisa mengurangi terkait hal-hal negatif itu politik uang, kampanye hitam, saling memfitnah dan seterusnya. Pengen rasanya melihat pemilu itu pemilu yang benar-benar pesta rakyat kan, pemilu itu kan pestanya rakyat kan, bukan kemudian pesta rakyat itu pesta yang dibuat-buat kan gitu. Orang senang karena dapat uang terus memilih kan. Karena kan banyak tuh, gue ngomong milih aku, gue bayar aku piro gitu. Iya. Kan kalau buat saya miris seperti ini. Nah, tapi itu yang menjadi tantangan menurut saya buat Bawaslu untuk bisa yang paling pokok ya masyarakat harus dalam tanda kutip harus disadarkan terkait dengan hak dan kewajiban pada pemilu. Di pentingnya pengawas partisipatif ya ini gitu Ya, Pak ya. pengawas partisipatif juga bisa bergerak sebetulnya. Semakin banyak pengawas partisipatif semakin banyak mempengaruhi masyarakat juga, persepsi masyarakat. Sekarang ini kan kita juga sudah mulai ya, Kota Magelang juga pengawas partisipatifnya ada namanya tersendiri. Beberapa kali itu Pak Kodim juga sudah berkoordinasi, mengumpulkan dan seterusnya. Ini mudah-mudahan ini menjadi upaya-upaya yang nanti hasilnya akan bisa terlihat ketika pemilu mulai. Dari Bapak sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan untuk internalnya sendiri dan juga untuk masyarakat luasnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Fitri, sahabat-sahabat Bawaslu. Kalau di internal misalnya ya nggak terlalu berat lah ya harapannya, ikuti saja aturan arahan dari pimpinan, belajar terus karena di situ juga ini kesempatan teman-teman untuk kemudian mengaktualisasikan diri, mengupgrade diri kan gitu, supaya ada juga muncul juga inovasi-inovasi pengawasan yang nantinya mungkin akan lebih soft, lebih enak didengar, lebih baik lagi kan gitu. Jadi kita bisa belajar bersama di sana. Untuk masyarakat ya pengennya masyarakat Kota Magelang ini selalu damai, selalu aman, selalu dan sejahtera gitu.
Karena kalau kita bicara politik uang itu memang erat kaitannya dengan kesejahteraan, betul nggak? Iya. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, agak susah nampaknya kalau kita bicara terkait politik uang, apalagi untuk menghentikan itu. Iya. Tapi kalau kita sejahtera, itu saya meyakini kalau orang sudah sejahtera, sudah tidak lagi memikirkan sekarang ini mau makan apa kan gitu. Saya pikir itu juga akan hilang sendirinya, karena itu gandeng ceneng. Kalau bahasa Jawa ini ada gandeng cenengnya dari situ. Sekuat apapun itu ya hasilnya mungkin nggak bisa kemudian tiba-tiba, tapi ya namanya upaya Mbak Fitri, kita selalu berupaya walaupun kita belum sampai kepada upaya mensejahterakan dan seterusnya. Upaya hanya mencegah dan mencegah supaya masyarakat itu memahami secara literasi. Baik, Sobat Bawaslu, tidak terasa ya, sudah hampir di akhir gitu ya obrolan kita mengenai tadi ekspos kinerja dari SDMO. Terima kasih kepada Bapak Nurdin Taufik selaku Ketua Bawaslu Kota Magelang dan juga Koordinator Divisi SDMO. Kita bisa banyak sekali belajar ya, bahwasanya ternyata Bawaslu ini tidak hanya bekerja saat pemilu saja, tapi juga di balik layar banyak sekali yang selalu dikerjakan dan terus dikerjakan untuk kemajuan Indonesia ya Pak ya. Insya Allah. Baik, semoga ini bisa menjadi wawasan untuk kita dan juga menambahkan kalau kualitas demokrasi ini dijaga bersama gitu. Saya Fitria pamit undur diri, terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.